Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mariani, berasal dari tingkat 1B, program studi D3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi tahun ajaran 2020-2021. Adapun di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu biomedik saya, termodinamika, yang berjudul karakteristik dan cara kerja dari termometer. Yang pertama kita akan menjumpai suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Semakin tinggi energi atom penyusun benda, maka semakin tinggi pula suhu benda tersebut. Secara kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya. Sedangkan secara kuantitatif, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer. Jika kita berbicara mengenai suhu, maka tidak bisa dilepaskan dari termometer yang merupakan alat untuk mengukur suhu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan termometer itu? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, temperatur, ataupun perubahan suhu. Yang pertama ada termometer air raksa atau alkohol, yang kedua termometer tahanan, termistor termometer, yang ketiga termometer elemen, termokapel, yang keempat pirometer optik, yang kelima termometer gas yang bervolume tetap. Yang pertama termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas bervariasi sesuai suhu. Alat ukur suhu jenis ini merupakan yang paling sering umum digunakan karena dapat mengukur suhu dengan temperatur yang sangat tinggi sekaligus rendah. Termometer air raksa umumnya menggunakan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Penggunaan air raksa sebagai bahan utama termometer karena koefisien muai air raksa terbilang konstan, sehingga perubahan volume akibat kenaikan atau penurunan suhu pun konstan. Berikut karakteristik termometer air raksa. Yang pertama, mudah dilihat karena berwarna mengkilap dan raksa tidak menempel di kaca atau gelas sehingga termometernya mudah dibaca. Yang kedua, titik didih raksa 357 derajat Celcius sehingga lebih baik digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Yang ketiga, raksa dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu secara tepat dan cepat. Sifat pemuaiannya teratur sehingga dapat menunjukkan perubahan suhu secara teratur pula. Yang keempat, tidak membasahi dinding. Cara kerja termometer air raksa. Yang pertama, sebelum terjadinya perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Yang kedua, perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Yang ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Yang keempat, skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai dengan keadaan lingkungan. Pengukuran termometer air raksa umumnya menggunakan skala Celcius dan Fahrenheit. Celcius memakai dua titik penting pada skalanya, suhu saat es mencair dan suhu penguapan air. Es mencair pada tanda kalibrasi yang sama pada termometer, yaitu pada uap air yang mendidih. Saat dikeluarkan termometer dari uap air, ketinggian air raksa turun perlahan. Ini berhubungan dengan kecepatan perbandingan dan pemuaian kaca tabung. Jadi pengukuran suhu Celcius menggunakan suhu pencairan dan bukan suhu pembekuan. Titik didih Celcius yaitu 0 derajat Celcius adalah 212 derajat Fahrenheit dan titik beku pada 100 derajat Celcius adalah 32 derajat Fahrenheit, tetapi penelitian lain Frenchman Jean-Pierre Christine mengusulkan versi kebalikan skala Celcius dengan titik beku pada 0 derajat Celcius adalah 32 derajat Celcius dan titik didih pada 100 derajat Celcius adalah 212 derajat Fahrenheit. Dia menamakannya centigrade. Yang kedua, termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media ukur, yang merupakan alternatif dari termometer air raksa dengan fungsi yang sama tetapi tidak sama seperti air raksa dalam termometer kaca. Isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cukup cepat.
Yang kedua, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena permuayannya cukup besar. Yang ketiga, titik bekunya rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Yang keempat, titik didihnya rendah, yaitu 780 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Yang kelima, tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Cara kerja termometer alkohol mengukur suhu yang rendah karena titik beku alkohol sangat rendah. Titik beku alkohol lebih rendah daripada air raksa. Ketika suhu meningkat, alkohol atau air raksa yang berada di dalam wadah akan memuai sehingga panjang kolom atau air raksa akan bertambah. Sebaliknya, ketika suhu menurun, panjang kolom alkohol atau air raksa akan berkurang. Pada bagian luar tabung kaca terdapat angka-angka yang merupakan skala termometer tersebut. Angka yang ditunjukkan oleh ujung kolom alkohol atau air raksa merupakan nilai suhu yang diukur. Kemudian, termometer alkohol ini adalah transparan, maka cairan yang dibuat harus terlihat dengan penambahan pewarna merah atau biru. Termometer alkohol ini adalah yang paling banyak digunakan karena bahaya yang ditimbulkan sangat kecil ketika terjadi kasus kerusakan pada termometer. Yang kedua, termometer tahanan termistor termometer. Termistor atau resistor termal adalah salah satu jenis resistor yang hambatan listriknya bervariasi dengan perubahan suhu. Meskipun semua tahanan resistor berfluktuasi sedikit dengan suhu, termistor sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Termistor bertindak sebagai komponen pasif dalam suatu rangkaian. Termistor adalah komponen yang cukup akurat, murah, dan kuat untuk mengukur suhu. Meskipun tidak bekerja dengan baik di suhu yang sangat panas atau dingin, namun termistor merupakan sensor paling pilihan untuk berbagai aplikasi dan ideal ketika pembacaan suhu yang akurat diperlukan. Berikut cara kerja dari termometer tahanan. Cara kerja atau prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistansi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistansi termistor, maka dengan mengukur resistansi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Seberapa besar perubahan resistansi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Hubungan antara suhu dan resistansi termistor tidak terjadi secara linear. Yang ketiga, termometer elemen thermocouple. Thermocouple merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik dan elektronika yang berkaitan dengan suhu temperatur. Beberapa kelebihan thermocouple yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhunya. Operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Selain respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, thermocouple juga tahan terhadap goncangan atau getaran dan mudah digunakan. Cara kerja atau prinsip kerja thermocouple cukup sederhana dan mudah. Pada dasarnya, thermocouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Salah satu jenis logam konduktor yang terdapat pada thermocouple adalah berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Prinsip kerja thermocouple secara sederhana berupa dua buah kabel dari jenis logam yang berbeda ujungnya, hanya ujungnya saja disatukan di las. Titik penyatuan ini disebut hot junction. Prinsip kerjanya memanfaatkan karakteristik hubungan antara tegangan, volt, dan temperatur. Setiap jenis logam pada temperatur tertentu memiliki tegangan tertentu pula. Pada temperatur yang sama, logam A memiliki tegangan yang berbeda dengan logam B. Terjadilah perbedaan tegangan kecil sekali, milivolt, yang didapat dideteksi. Jika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka
Pada ujung tersebut, elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati ruang yang semakin luas. Elektron-elektron saling desak dan bergerak ke arah ujung batang yang tidak dipanaskan. Dengan demikian, pada ujung batang yang dipanaskan akan terjadi muatan positif. Kerapatan elektron untuk setiap bahan logam berbeda tergantung dari jenis logam. Jika dua logam batang disatukan salah satu ujungnya dan kemudian dipanaskan, maka elektron dari batang logam yang memiliki kepadatan tinggi akan bergerak ke batang yang kepadatan elektronnya rendah. Dengan demikian terjadilah perbedaan tegangan di antara ujung kedua batang logam yang tidak disatukan atau dipanaskan. Besarnya termolistrik atau gam gaya elektromagnet mengalir dari titik hot junction ke cold junction atau sebaliknya. Setelah terdeteksi perbedaan tegangan volt, beda dengan tegangan ini linear dengan perubahan arus, sehingga nilai arus ini bisa dikonversi ke dalam bentuk tampilan display. Sebelum dikonversi, nilai arus dikomparasi dengan nilai acuan dan nilai offset di bagian komparator. Fungsinya untuk menerjemahkan setiap satuan ampere ke dalam satuan volt, kemudian dijadikan besaran temperatur yang ditampilkan melalui layar atau monitor berupa 7 segment yang menunjukkan temperatur yang dideteksi oleh terkompel. Yang keempat, pirometer optik. Pirometer optik merupakan sekunder dalam arti pirometer optik digunakan untuk mengukur temperatur di atas 10.000 derajat Celcius sampai 12.000 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena suatu benda yang bertemperatur lebih dari 5.000 derajat Celcius akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat, cahaya tampak. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kegelapan. Pirometer optik merupakan termometer sekunder. Intensitas cahaya tampak akan meningkat dengan bertambahnya temperatur. Pada suatu benda yang bertemperatur 6.000 derajat Celcius akan tampak cahaya merah tua. Pada temperatur 7.000 derajat Celcius tampak cahaya merah. Pada temperatur 8.500 derajat Celcius tampak cahaya merah muda, dan jika temperaturnya 10.000 derajat Celcius tampak cahaya jingga kekuning-kuningan. Setelah temperatur benda lewat 10.000 derajat Celcius sampai 12.000 derajat Celcius, benda akan memancarkan cahaya putih kekuning-kuningan. Di atas temperatur 12.000 derajat Celcius, benda akan memancarkan cahaya dengan perubahan warna yang lambat dan perubahan intensitas yang cepat. Ini berarti intensitas cahaya yang kelihatan oleh mata bertambah dengan sangat cepat dan intensitas segala warna bertambah serta warna cahaya yang mendekati maksimum. Cara kerja atau prinsip pirometer optik ini yaitu mengukur radiasi pada salah satu warna panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan suatu lampu standar yang terangnya dapat diatur. Dengan mengatur arus yang melalui lampu, filamen dari lampu dapat dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang, filamen, dan benda telah sama, maka keduanya akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi ketelitian pengukuran, yang pertama jarak dan ukuran yang dari target area, yang kedua penyerapan radiasi oleh media udara, lensa, dan lain-lain, yang ketiga sensitivitas dari mata dalam membedakan terang. Kemudian yang terakhir adalah termometer gas yang bervolume tetap. Sesuai dengan namanya, termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas. Karena adanya perubahan temperatur, volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas, dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi, pada termometer gas volume tetap, termometrik
Propertinya adalah tekanan gas P yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Ini berarti P sama dengan P dikali T. Cara kerja termometer gas yang bervolume tetap adalah termometer tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling terhubung, dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas yang dijaga agar selalu tetap. Ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah. Titik dalam pipa 1 dan pipa 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2 sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu diam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat karena pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolom air raksa H dalam pipa 2. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.